lebih memperjelas tentang kitab Hosea ini, coba saudara yang ada bukunya, atau nanti saudara lihat ya buku Barnabas Luji, jilid yang kedua, halaman 59 sampai 63 ya. Halaman 59 sampai 63 ya. Jadi mungkin kita mulai dengan pribadi Hosea ya, itu halaman 59 saudara-saudara. Jadi Nabi Hosea itu adalah satu-satunya nabi abad ke-8 yang berasal dari Israel Utara ya. Nah, menurut Hosea 1 ayat 1, Hosea itu bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua dari Israel Utara dan masa pemerintahan Usia ya sampai dengan masa Hizkia dari kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda ya. Akan tetapi kitab Hosea tidak memperlihatkan bahwa Hosea itu mengetahui periode akhir sejarah Israel Utara. Karena itu Hosea diperkirakan bernubuat antara 750 sampai 725 sebelum Masehi ya. Nah, eh, keterangan mengenai riwayat hidup Nabi tidak kita peroleh secara lengkap dari kitab Hosea. Kita hanya mengetahui bahwa Hosea itu adalah anak Beeri. Sedangkan mengenai riwayat perkawinan Hosea dan cerita mengenai anak-anaknya dalam Hosea 1 dan 3 menjadi pokok perdebatan ya, di antara para ahli. Perdebatan yang dimaksud berkisar pada pertanyaan-pertanyaan. Apakah riwayat perkawinan Hosea itu historis, ya betul-betul terjadi atau hanya hayalan? Apakah perempuan yang disebutkan dalam pasal 1 itu sama dengan perempuan yang disebutkan dalam pasal 3? Itu menjadi perdebatan ya di antara para pakar. Nah, menurut saya, menurut Barnabas Huji ya, adalah beralasan kalau kita mengatakan bahwa riwayat perkawinan Hosea itu merupakan peristiwa nyata ya dan bukan hayalan belaka ya. Perkawinan Hosea merupakan tindakan ibarat yang mengandung makna pemberitaan ya. Jadi para nabi biasa menyampaikan nubuat mereka baik melalui perkataan maupun melalui tindakan ibarat. Kalau tidak melalui perkataan, maka nabi akan menyampaikan nubuatnya dengan sebuah tindakan nyata yang mengibaratkan sesuatu. Nah, jadi ini mungkin satu poin yang penting untuk kita garis bawahi. Jadi pernikahan Hosea dengan Gomer itu apakah itu hanya hanya hayalan atau itu fakta nyata? Jadi tadi keterangannya yang kita dapat ya pendapat dari Dr. Barnabas itu adalah suatu peristiwa nyata, itu bukan suatu hayalan ya. Karena itu perkawinan Hosea merupakan tindakan nyata yang mengibaratkan kasih Allah yang tidak berkesudahan kepada umatnya. Walaupun umatnya sudah bersundal dengan kekasih-kekasihnya yang asing. Dengan demikian perempuan yang disebut dalam pasal 1 adalah sama dengan perempuan yang disebut dalam pasal yang ketiga. Jadi sudah terjawab ya saudara-saudara. Apakah ini hanya gambaran, hanya alegori atau satu peristiwa nyata, fakta nyata. Jadi perkawinan Hosea dengan Gomer itu fakta nyata. Dan pasal 1 dengan pasal 3 itu sama. Ya. Jadi di sini sebenarnya yang mau kita juga melihat saudara-saudara bahwa ya Tuhan itu seringkali ya memakai para nabi ya di mana para nabi itu kadang-kadang dalam menyampaikan nubuatnya ya menggunakan juga artinya dengan menggunakan alat-alat peraga yang kadang-kadang memang itu mungkin agak sedikit aneh ya seperti kalau kita lihat juga misalnya dalam kitab Yehezkiel ya. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bahwa Tuhan mau menyampaikan kebenarannya dengan melalui satu eh, fakta yang dialami sendiri oleh nabi ya. Gimana dengan pernikahan Hosea yang seolah-olah
di mana akhirnya istrinya itu tidak setia. Nah, ini menjadi satu uh, sarana yang juga digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan bagaimana Tuhan tetap mengasihi kepada umatnya, walaupun umatnya sudah bersinah secara rohani. Nah, ini satu hal yang menarik ya kalau kita membaca tentang kitab Hosea. Nah, sekarang dalam poin kedua, eh, Barnabas Luji memberikan topiknya di sini latar belakang spiritualitas umat Israel. Jadi sudut pandang Nabi Hosea itu beda dengan sudut pandang Nabi Amos. Ya, kata Barnabas Luji, ketika keduanya bernubuat pada zaman dan situasi yang sama. Jadi sudut pandangnya ada perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan itu coba kita lihat berikutnya ya. Hosea melihat bahwa kebobrokan kehidupan sosial bangsa Israel merupakan akibat dari rusak dan bobroknya kehidupan agama atau ibadah Israel. Sebaliknya Amos melihat bahwa rusaknya kehidupan ibadah Israel merupakan akibat rusak dan bobroknya kehidupan sosial bangsa Israel. Nah, jadi di situ kita melihat ya perbedaannya. Jadi Hosea melihat bahwa kebobrokan kehidupan sosial bangsa Israel ya, itu merupakan akibat dari rusaknya dan bobroknya kehidupan agama atau ibadah Israel. Jadi kehidupan ibadah yang bobrok ya berdampak pada kehidupan sosial yang bobrok juga. Sebaliknya, ya kata Barnabas di sini, Amos ya melihat bahwa rusaknya kehidupan ibadah Israel ya, itu merupakan akibat dari rusak dan bobroknya kehidupan sosial bangsa Israel. Nah, di situ perbedaannya. Walaupun demikian, ya, Hosea sama dengan nabi-nabi sejamannya yang melihat bahwa kehidupan Israel seutuhnya telah menyimpang ya dari perjanjian Allah. Nah, hal ini disampaikan oleh Hosea di dalam nubuat-nubuatnya. Menurut Hosea, kehidupan Israel seutuhnya sudah dikuasai oleh roh persinahan. Melalui ayat-ayat ini, Nabi mau menegaskan bahwa kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan sudah menyimpang dari perjanjian Allah. Hosea mempertajam rumusannya itu dengan kata-kata, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi spiritualitas umat adalah spiritualitas persinahan, ya, penyimpangan dari ikatan perjanjian atau ikatan perkawinan. Tidak mengherankan kalau Hosea menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya sebagai hubungan perkawinan, ya hubungan suami istri. Gambaran seperti itu sebenarnya dilatar belakangi oleh pemahaman bangsa Kanaan yang menganggap ya Baal itu sebagai suami atau pemilik tanah Kanaan. Nah, itu backgroundnya seperti itu. Penggambaran seperti ini digunakan oleh Hosea untuk menentang pemahaman bangsa Israel yang sudah sangat jauh dari imannya kepada Tuhan Israel. Mereka berkeyakinan bahwa Allah Israel hanyalah Allah di padang gurun. Karena itu kelimpahan hasil pertanian dan ternak yang mereka peroleh di tanah Kanaan bukan pemberian Tuhan, melainkan pemberian Baal. Dari latar belakang pemahaman inilah kita bisa mengerti apa yang diucapkan Hosea misalnya dalam pasal 2 ayat 5 dan ayat 8 sampai 9 ya. Akibat dari pandangan yang salah tentang asal-usul berkat pertanian dan peternakan yang melimpah ya, maka tidak mengherankan jika bangsa Israel secara aktif ikut mengambil bagian dalam upacara-upacara agama Kanaan, termasuk praktek pelacuran yang diadakan di kuil-kuil Baal. Jadi mereka beranggapan bahwa berkat yang mereka terima itu akibat dari Baal. Ya.
berkat dari dewa Baal. Ya, nah dalam upacara ini para imam melakukan hubungan suami istri dengan para gadis yang disediakan secara khusus dalam upacara itu. Jadi dalam ibadah ibadah kafir pada waktu itu, ya, yang diadopsi oleh bangsa Israel, ya, yaitu adanya pelacuran bakti, ya. Jadi ada semacam pelacuran di dalam ibadah, ya. Para imam melakukan hubungan suami istri dengan para gadis yang disediakan khusus untuk upacara itu. Jadi maksudnya apa daripada upacara itu? Nah, dijelaskan di sini maksudnya adalah untuk merangsang, ya, merangsang dewa Baal supaya bangkit dan sekaligus memberikan hujan, ya, setelah kemarau panjang. Tanah Kanaan memang sering mengalami berbagai bencana alam seperti kemarau panjang dan sebagainya. Bangsa Israel sering memahami kemarau panjang sebagai akibat daripada dewa kesuburan Kanaan. Jadi Baal kalah perang dari dewa kemarau. Nah, untuk mempercepat bangkitnya Baal, dilakukanlah upacara pelacuran semacam itu. Ya, nah para nabi justru melihat bencana alam seperti kemarau panjang dan sebagainya itu merupakan hukuman Allah atas kejahatan bangsa Israel. Jadi di sini iman Israel bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel yang kemudian diadopsi oleh bangsa Israel. Yang memperparah keadaan adalah keterlibatan para pejabat dalam pelbagai kejahatan, baik di bidang sosial, politik, keagamaan, dan lain-lain. Itulah sebabnya Hosea, ya, dan juga Amos, Yesaya, dan Mika mengecam para pemimpin, ya, seperti para imam, raja, ya, sesama nabi, karena berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Ya. Nah, mungkin kita langsung coba melihat, ya, tentang pokok teologi di sini, ya. Yang pertama tentang pokok teologi yang penting dari kitab Hosea ini, Allah adalah pemilik tanah Kanaan, ya, Allah pemilik tanah Kanaan. Nah, pokok ini sangat relevan dengan situasi sejarah umat Allah pada zaman Hosea, ya. Pada waktu itu umat Israel sudah ratusan tahun berada di tanah perjanjian. Mereka sudah begitu jauh mengambil alih kebudayaan pertanian bangsa Kanaan yang memang sudah lebih dahulu mencapai kemajuan di bidang pertanian daripada bangsa Israel. Sampai-sampai bangsa Israel itu meninggalkan Allah karena mereka berpandangan bahwa berkat pertanian dan peternakan yang melimpahi kehidupan bangsa Israel itu berasal dari dewa kesuburan bangsa Kanaan, yaitu Baal. Jadi Baal itu dianggap sebagai dewa kesuburan, dewa pemberi berkat. Ya, nah melalui pokok teologi ini Hosea bermaksud menentang, ya, menentang pandangan di atas. Dia menekankan bahwa Allah Israel yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia pula lah yang telah menyerahkan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Allah itulah satu-satunya pemilik tanah Kanaan serta segala kelimpahannya. Karena bangsa Israel tidak boleh karena itu bangsa Israel tidak boleh bersinah dengan kekasih-kekasih yang lain. Nah, jadi Allah adalah pemilik tanah Kanaan. Ini poin yang penting. Saudara masih ingat ketika kita mempelajari kitab Hakim-Hakim, ya, kenapa tanah Kanaan itu dibagi-bagikan kepada kedua belas suku bangsa Israel? Justru disinilah makna teologisnya, ya, yang juga kita lihat dalam kitab Hosea ini, bahwa tanah Kanaan pemiliknya adalah Yahweh sendiri, bukan dewa Baal. Ya, jadi berkat-berkat eh, atau keberhasilan hasil pertanian itu bukan karena dewa Baal yang memberikan itu, tapi karena Tuhan. Ya, Tuhanlah yang memiliki tanah Kanaan, bukan Baal. Ya. Nah, di sini penting, ya, tentang Allah adalah pemilik tanah Kanaan. Mungkin yang kedua ini
kita juga bisa garis bawahi ya sebagai pokok teologi yang penting dalam kitab Hosea tentang soal pengenalan akan Allah. Dengan bertolak dari tradisi-tradisi iman seperti Keluaran dan Mesir, perjalanan di padang gurun dan sebagainya, Hosea terus-menerus mengingatkan bangsanya, umatnya, agar tidak meninggalkan Allah. Dalam pemberitaannya Hosea sangat menekankan pengenalan akan Allah sebagai istilah teknik yang menunjuk kepada perjanjian dan kesetiaan, ya. Sama halnya dengan penekanan Hosea pada kasih Allah, ya. Sama halnya dengan penekanan Hosea pada kasih Allah, ya. Nah, di sini Barnabas Ruggi mengutip ya dari Kaiser, ya, seorang pakar perjanjian lama juga, ya. Kaiser mengatakan bahwa pengenalan akan Allah berarti berhenti menyembah berhala, berhenti berbuat dosa, dan berbalik serta mencari Tuhan. Sedangkan takut akan Allah berarti melakukan perbuatan kasih, ya, keadilan dan kebenaran. Apa yang dikatakan Kaiser sangat beralasan karena menurut para nabi, ya, pengenalan akan Allah merupakan inti iman perjanjian, ya. Pandangan seperti ini antara lain dikatakan dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, ya. Eh, Coba kita lihat dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, ya. Di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Menarik untuk digarisbawahi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan Allah itu merupakan satu hal yang sangat penting, ya. Menarik saudara-saudara, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus misalnya dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, ya. Coba ada yang dapat membacakan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Maaf, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang sudah menemukan ayatnya boleh langsung bacakan ke Filipi depan, ya, 3 ayat yang silakan. ke-10. Iya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Iya, ya. Jadi Rasul Paulus itu seorang rasul yang besar, ya. Tapi dia katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Nah, jadi menarik kalau kita berbicara tentang soal pengenalan akan Allah, yang tadi juga itu dikatakan oleh Hosea, ya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi ini menjadi refleksi kita, ya. Apa arti mengenal Allah itu, ya? Coba kita lihat lagi pentingnya pengenalan akan Allah itu. eh, Kita lihat, ya, juga ditekankan oleh Rasul Petrus, ya. Petrus, ya, ya, latar belakangnya kan seorang nelayan, ya, tapi dia menekankan pentingnya pengenalan akan Allah ketika di akhir suratnya 2 Petrus pasal 3, ya, ayat yang ke-18. Nah, siapa yang bisa membacakan lagi ke depan silakan, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Langsung ke depan silakan dibacakan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, ya. Dua, 2 Petrus 3 3. ayat 18.
ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Iya, jadi menarik ya, dikatakan di sini bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kemudian statement berikutnya, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Jadi saudara-saudara, pengenalan akan Allah itu sangat penting. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah kita ini sudah betul-betul mengenal Allah atau belum sebenarnya ya? Allah yang kita kenal di dalam Kristus. Nah, jadi apa itu makna daripada pengenalan akan Allah ya? Jadi pengenalan akan Allah itu ya artinya kita harus memiliki ya pertama-tama pengetahuan yang benar tentang Allah, saya kira ya. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Tapi yang kedua juga mengenal Allah itu artinya kita bukan hanya mengetahui secara teoritis, tapi kita juga ada semacam hubungan, relasi pribadi dengan Allah. Itu penting ya. Jadi mengenal Allah dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, artinya pertama kita juga tentunya harus punya satu pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Dan kita juga punya satu relasi yang erat dengan Tuhan tiap saat dan tiap waktu. Jadi itulah pengenalan akan Allah yang juga tadi dikemukakan ya di dalam kitab Hosea ya. Jadi mengenal Allah ya. Saya kira kenapa saya katakan ini harus menjadi refleksi kita juga. Apakah kita sudah mengenal Allah ya? Sudah mengetahui Allah itu sebagai satu-satunya Allah yang benar ya. Karena pengenalan akan Allah ini itu sangat penting sekali. Nah, saya teringat juga apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga ya. Coba saudara buka. Itu doa Yesus ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan di sana, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya. Jadi mengenal Engkau itu diidentikan dengan hidup yang kekal. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mungkin boleh sejenak ya berefleksi di sini ya. Kalau saya boleh bertanya, ya, menurut saudara, siapakah Allah yang kita sembah itu? Ya, kalau ada orang bertanya, siapakah Allah yang saudara sembah? Siapakah Allah orang Kristen itu? Kira-kira saudara, ketika ditanya itu, saudara, bagaimana jawabannya ya? Silakan, saudara-saudara, siapa yang mau coba untuk ya berbagi pendapat ya, boleh maju ke depan ya, silakan. Siapakah Allah? Ya, ini penting untuk kita juga bisa lebih mengenal Allah itu ya, dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ya. Jadi pemahaman eh, secara teoritis boleh dikatakan ya, ya kita kan belajar teologi sebenarnya dalam rangka kita tidak puas ya, kita hanya tahu sepintas saja tentang Allah ya. Kan teologi itu kan ada dua ya, ada teologi implisit dan ada teologi eksplisit ya. Itu yang kita pelajari dalam mata kuliah pengantar ilmu teologi ya. Kalau saudara membaca buku ya pengantar ilmu teologi, apa itu teologi ya, nah itu ada teologi implisit dan ada teologi eksplisit. Teologi implisit itu artinya teologi orang awam, teologi olah rasa ya. Jadi setiap orang itu punya semacam pengetahuan tentang Allah ya. Jadi ketika seseorang misalnya
berbicara tentang Allah, dia mengungkapkan imannya tentang Allah, ya, ya, dia sudah sebenarnya juga berteologi, ya. Tapi itu teologi teologi implisit, ya. Setiap anggota jemaat mungkin dia punya pengertian-pengertian tersendiri tentang Allah, ya, melalui pengalaman hidup mereka. Tapi itu teologi implisit. Nah, teologi eksplisit itu beda. Teologi eksplisit itu artinya bahwa kita tidak merasa puas ya dengan pengetahuan yang kita miliki tentang Allah, hanya sekedar itu-itu saja. Kita ingin lebih mendalam lagi, kita ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Allah itu. Nah, karena itulah kita belajar teologi. Jadi kalau saudara ini belajar teologi, ya, teologi yang kita pelajari itu bukan teologi implisit, tapi teologi eksplisit. Ya, karena apa kita datang ke tempat ini? Kenapa saudara datang ke STTBI ini? Karena itu kebutuhan intelektual kita, ya. Kita tidak puas hanya dengan kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin ya itu hanya pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang awam biasa. Tapi kita ingin ya mempunyai satu pengetahuan yang lebih dalam lagi. Apalagi karena kita terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tentu kita harus ya lebih dalam lagi. Ya, karena itu saudara belajar teologi. Coba saudara bayangkan ya, kalau misalnya seseorang mau jadi dokter, dia harus belajar apa, saudara-saudara? Kalau seseorang mau jadi dokter, dia harus belajar ilmu kedokteran, betul tidak ya? Nggak bisa orang jadi dokter tanpa belajar ilmu kedokteran. Kalau seseorang mau jadi lawyer, menjadi pengacara, pembela, atau menjadi seorang hakim, dia harus belajar ilmu hukum. Nah, kalau kita juga mau menjadi seorang teolog, menjadi seorang eh, hamba Tuhan, maka kita juga mutlak harus belajar teologi. Karena itulah kita kenapa ada di tempat ini. Ya. Nah, itu teologi eksplisit. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara ya, kalau ada jemaat bertanya ya sekali lagi ya, bertanya nih kepada saudara ya, siapakah Allah yang saudara sembah? Atau mungkin pertanyaannya adalah siapakah Allah Tritunggal itu? Ya kenapa ada Allah Tritunggal? Nah, kira-kira saudara bisa memahami nggak itu Allah Tritunggal itu Allah yang bagaimana sebenarnya ya? Siapa yang coba akan eh, memberikan mungkin refleksi atau mungkin punya pendapat ya silakan ya. Atau mungkin konkretnya beginilah ya. Sama enggak sih Allah orang Kristen dengan Allah bukan orang Kristen? Kira-kira itu saja. Siapa yang mungkin mau mencoba untuk menjawab pertanyaan ini ya, saudara-saudara. Ini kan penting ya, pengenalan akan Allah. Jadi kita ini kalau orang bertanya, siapakah Allah yang saudara sembah itu sebenarnya? Ya. Coba maaf Pak, coba dielaborasikan lagi pertanyaannya. Soalnya masih agak rancu gitu Pak. Oh, pertanyaannya ya, Iya, iya. baik. Ya, kan ini kita sedang berbicara mengenai mengenal Allah ya. Iya, Jadi mengenal Allah itu sangat penting sekali. betul, betul. Jadi mengenal Allah itu kan artinya eh, sekarang kita ini kan eh, ya katakanlah sudah jadi orang Kristen ya. Tapi apakah kita ini betul-betul sudah mengenal Allah sebagaimana Allah yang sesungguhnya atau belum kira-kira begitu? Baik, kalau pertanyaan seperti itu Ya, jelas sejujurnya kita belum mengenal secara utuh. Karena ya, sejujurnya
teologi pun bukan mempelajari Allah, tapi mempelajari apa yang sudah Allah nyatakan, begitu kan Pak ya? Ya. Tepat. Ya. Maka dari itu, apakah kita sudah mengenal Allah kita seutuhnya? Belum. Tetapi apakah kita Ya. sudah mengenal Allah sesuai dengan apa yang sudah Ia singkapkan? Sepertinya sudah, Pak, begitu. Iya, ya saya setuju ya. Jadi apa pertama-tama kita bersyukur ya, ya. Karena kalau kenapa kita itu menjadi orang Kristen, ya, kita percaya ya bahwa kita ini dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebenarnya kita sudah sampai kepada pengenalan yang benar tentang Allah ya, di dalam Kristus. Baik, Ya. baik, baik. Coba kita buka dulu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-18 ya. Nah, mungkin boleh Ruben nanti bacakan ayat ini ya, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat yang ke-14. 18. Baik. 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi jelas ya dikatakan tadi, apa saudara-saudara? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, karena Allah itu maha transcendence, ya, maha segala-galanya. Siapa kita? Ya, tidak mungkin kita bisa melihat Allah atau mengenal Allah. Tetapi dikatakan tadi, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus dengan kata lain, dia menyatakan Allah itu kepada kita. Betul tidak, saudara-saudara? Yesus menyatakan Allah itu kepada kita. Nah, kalau sekarang kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus, ya, Yesus ada di dalam hati kita melalui Roh-Nya, berarti kita sudah sampai kepada pengenalan yang benar tentang Allah sebagai Allah yang sesungguhnya adalah Allah, yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Betul, Pak. Ya. Karena apa? Karena Yesus telah menyatakan Allah itu kepada kita. Ya. Kan kalau agama itu apa? Agama itu kan sebenarnya merupakan usaha manusia ya, dari bawah ke atas. Dengan kesalehannya, dengan keberagamaannya, dengan upacara-upacara agamanya, berusaha untuk mengenal Allah. Betul, betul. Ya. Jadi agama itu boleh dikatakan usaha dari bawah ke atas, ya, usaha manusia untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa memperoleh keselamatan. Tapi mungkinkah itu bisa tercapai? Nonsens. Betul. Ya, manusia tidak mungkin ya bisa sampai kepada pengenalan tentang Allah, ya, kecuali kalau Allah yang datang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan itulah yang telah terjadi di dalam Kristus. Betul. Ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, Ya. 100% Allah dan 100% manusia. Jadi karena itu, kenapa kita menjadi orang Kristen? Kita yakin bahwa kita sudah mengenal Allah sebagai Allah yang sesungguhnya Allah yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin keliru. Betul, betul. Karena kita ya melihat tadi bahwa Yesus telah menyatakan Allah itu kepada kita. Betul. Jadi di dalam Kristus kita sudah sampai kepada pengenalan yang sejati tentang Allah. Di dalam Kristus kita yakin kita mendapatkan keselamatan. Betul. Nah, tapi ini kan proses ya yang harus terus kita ini harus bertumbuh dalam pengenalan tadi. Betul. Itu sebabnya kan dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3, bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Allah. Betul. Dan Paulus juga katakan
yaitu apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus, ya, dan kuasa kebangkitan. Jadi pengenalan akan Allah itu merupakan satu proses yang terus harus berkesinambungan dalam kehidupan kita. Betul, Tidak betul. ada habis-habisnya sepanjang umur hidup kita. Betul. Begitu. Nah, jadi seperti itu ya, Ruben dan Baik. saudara-saudara. Jadi makanya kita Hosea tadi sangat menarik. Sebenarnya ini tentu implikasinya luas ya. Jadi mengenal Allah. Ya. Sekarang kalau misalnya ada jemaat bertanya tentang soal ketritunggalan. Nah, kira-kira bagaimana saudara dapat Baik, kalau menjelaskannya? Ya? kalau masalah Tritunggal, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang Trinitarian ya Pak ya. Kita adalah orang-orang yang percaya akan tiga persona tapi satu esensi ya Pak ya. Bahwa Ya. Allah Bapa adalah Allah yang 100% Allah, Allah Anak adalah Allah yang 100% Allah, dan Allah Roh Kudus juga adalah Allah yang 100% Allah. Mereka bukan 1/3, tapi mereka adalah 1/1. Meskipun punya 3 persona dan tiga bentuk begitu ya. Tapi mereka tidak saling bertransformasi karena mereka pernah berada dalam satu waktu, yaitu ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Itu adalah salah satu sebuah tonggak Tritunggalan di mana Allah Bapa ada di situ secara simultan bersama dengan Allah Anak, itu Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus dengan rupa seperti burung merpati. Sehingga ya Tritunggal memang saya sejujurnya tidak pernah memakai analogi seperti air atau analogi seperti matahari, karena semua analogi itu akan menjurus kepada orang-orang oneness gitu Pak ya. Orang-orang yang menyatakan bahwa ketrinitasan begitu. Bahwa di dalam satu begitu tapi ada 3. Tapi kita percaya sebagai orang-orang Trinitarian, masing-masing adalah satu, tetapi tidak menjadi 3/3, tapi menjadi 1/1, karena mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu adalah Allah. Itu Pak. Iya, ya baik ya. Ruben ini mewakili mungkin saudara-saudara semua ya untuk dapat mencoba memberikan satu penjelasan ya tentang konsep ketritunggalan ya, yang jelas artinya bahwa dengan konsep ketritunggalan yang hendak dikemukakan di dalam Alkitab itu, jelas kita tidak menyembah kepada tiga Allah. Betul. Ya. Agama Kristen bukan agama triteisme. Jadi betul tadi yang Ruben katakan bahwa Allah itu esensinya satu. Allah itu esa, ya, dengan tegas dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Betul. Tapi di dalam diri Allah yang esa itu ada 3 pribadi, ya, yaitu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya itu ya adalah Allah yang esa, ya, tapi dalam 3 pribadi yang harus dibedakan, ya. Nah, ini bukan maksud saya ya untuk mengajarkan tentang soal ketritunggalan ya, itu bidang dogmatika ya. Tetapi saudara-saudara, ini menjadi sangat penting sekali ya, karena seringkali kan kita menghadapi pertanyaan-pertanyaannya dari saudara-saudara dari luar Kristen ya. Betul, Pak. Seringkali ya mungkin untuk memudahkan saya sering memberikan ilustrasi gambaran segitiga ya. Betul. Nah, saudara bayangkan segitiga ya. Segitiga begitu kan. Segitiga itu ada berapa sisi ya, saudara-saudara? Ada 3, Pak. 3 sisi. Ada berapa sudut? Ada 3, Pak. 3 sudut ya. Nah, segitiga ya. Kita lihat nih satu segitiga, ada 3 sudut dan ada 3 sisi. Segitiga itu sudutnya ada 3 ya. Tapi apakah segitiganya ada 3 enggak? Tidak, ada 1 Pak. 1 ya. Jadi justru segitiga itu baru bisa kelihatan segitiga ya, baru kelihatan bentuknya, wujudnya adalah segitiga kalau dia punya 3 buah sudut. Ya. Betul. Jadi kalau tidak ada 3 sudut, tidak akan sampai kita melihat satu bentuk yang disebut dengan segitiga. Jadi segitiga itu rumusnya adalah harus ada 3 buah sudut. Ya. Jadi ada 3 sudut bukan berarti
ada tiga segitiga. Segitiganya tetap satu, kan seperti itu. Nah, barangkali itu ya menurut saya bisa menjadi semacam perumpamaan lah ya, mungkin ilustrasi yang paling menurut saya paling baik dari semua ilustrasi yang lain Betul, tentang ketritunggalan betul, betul, yang bisa memudahkan lah bagi orang awam ya untuk memahami konsep tentang ketritunggalan. betul. Sebenarnya ya konsep atau istilah Tritunggal itu kan sebenarnya dimunculkan oleh Tertullianus ya Bapak Tertulianus, Gereja betul, pada abad ketiga. betul. Tapi sebenarnya saudara-saudara ya kita perlu juga untuk mencoba melihat ya ketritunggalan itu sebenarnya akar alkitabiahnya itu apa sebenarnya. Itu yang penting. Seringkali kita terjebak dengan istilah ya. Betul, betul, Pak. Kita meributkan soal istilah Tritunggal. Akhirnya jadi kita terjebak ke dalam istilah. Padahal sebenarnya Alkitab sendiri mau mengungkapkan ya ketritunggalan itu ya jadi sebenarnya sudah ada konsep tentang ketritunggalan Betul, yang sebenarnya itu ada di dalam Alkitab itu sendiri. betul, Nah, Pak. ini yang perlu kita gali. Ya, ini yang perlu kita gali. Sehingga nanti kita tidak terjebak kepada istilah. Nah, Betul. jadi eh, tadinya kan misalnya contoh konkretnya begini ya. Dulu saya eh, ketika pertama kali belajar teologi ya, saya membaca buku katekisasi ya, buku katekisasi Westminster. yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah sebagai pencipta, ya. Baik, baik, baik. Allah Anak sebagai Ciptaan. penyelamat, Oh, ya, sebagai penebus. Allah Roh Kudus sebagai Allah yang memerdekakan kita. Kira-kira ya, ya. itu standar buku-buku katekisasi yang biasa digunakan ya di gereja-gereja mainstream ya Baik, seperti baik, baik, baik. Allah Bapa adalah pencipta, ya. Allah Anak adalah sebagai Allah penyelamat, ya. Kan gambaran orang seperti itu ya. Betul, 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 betul. Nah, tapi saya sendiri tiba-tiba atau saudara ya kalau membaca surat Kolose misalnya, kita terkejut mungkin ya. Dalam surat Kolose di sana dikatakan bahwa Yesus adalah pencipta. Ya, dalam surat Kolose ya. Saudara bisa lihat ya Di dalam surat bagian mana, Pak? Kolose ya. Dalam surat Kolose Pasal ya, yang ke? misalnya di dalam saudara-saudara kalau kita melihat ya dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 misalnya ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Nah, jadi saudara-saudara nanti ada lagi ayat-ayat yang serupa sebenarnya ya. Karena di dalam Dialah, Dia itu siapa? Kristus. Ya. Telah diciptakan segala sesuatu. Jadi berarti Yesus itu Dia pencipta. Nah, padahal tadi rumusan yang sudah baku, Allah Bapa adalah pencipta. Tapi sekarang ternyata Yesus itu pencipta. Nah, ini bagaimana ya? Apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah Anak? Nah, di sini ya, saudara-saudara, saya sendiri sempat bergumul ya dengan pertanyaan seperti ini. Dan sempat juga saya akhirnya merubah ya bahan ajar saya ya. Jadi saya akhirnya ya dalam pergumulan pribadi saya melihat ya, kalau saya lihat ya, kebetulan dulu saya mengajar juga teologi perjanjian lama ya. Inti daripada TPL, inti daripada teologi perjanjian lama itu adalah tentang karya Allah. Allah adalah Allah yang berkarya ya, di dalam sejarah ini. Ya. Nah, sehingga kemudian saya mencoba berefleksi ya. Kalau Allah berkarya, ya, pasti ada 3 elemen yang vital ya. Yang pertama, ya, ada perencanaan tentunya ya. Yang kedua ada pelaksanaan dan yang ketiga ada perealisasian. Jadi saya melihat bahwa Allah bukan saja Allah yang
eh, merencanakan, tapi juga dia melaksanakan rencananya tadi. Ya, ya. Dan dia juga merealisasikan rencananya tersebut, ya, pelaksanaan rencananya tadi. Ya, kan kalau kita mau bangun rumah, kan harus ada rencana, betul nggak? Betul, betul Pak. Setelah ada rencana, baru dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan, kita harus juga merealisasikannya supaya terwujudlah rumah tadi, kan Betul, begitu betul, kan? Pak. Jadi 3 elemen yang vital: merencanakan, kemudian melaksanakan, dan merealisasikan. Baik. Nah, disinilah saya melihat ya, bahwa Allah bukan saja Allah yang merencanakan, ya, Ya. bukan saja merencanakan penciptaan, bukan saja merencanakan penyelamatan dan pembaharuan hidup manusia, tapi Allah juga Allah yang melaksanakan rencananya tersebut di dalam sejarah ini. Betul, betul Pak. Ya. Nah, Allah melaksanakan rencana penciptaannya, rencana penebusannya, rencana pembaharuannya untuk hidup manusia dan alam semesta ini, yaitu dengan melalui Yesus. Betul. Jadi Yesus itu, ya, dia melaksanakan rencana Allah Bapa. Betul, betul Pak. Nah, itulah yang kemudian saya bisa memahami kenapa dalam surat Kolose, ya, dia katakan di dalam Dialah diciptakan, ya. Ya. Jadi kita mengerti bahwa Allah, ya, melaksanakan rencananya yang agung dan mulia untuk manusia. Rencananya dimulai dari penciptaan, penyelamatan, dan pembaharuan itu. Dia melaksanakan semuanya itu di dalam Kristus, melalui Kristus. Ya, Ya. betul, Pak. Nah, jadi poin ini menurut saya bisa membantu kita mengerti ya tentang sedikit rahasia ketritunggalan tadi. Baik, baik. Ya. Allah Esa, ya, dia Allah yang bukan Allah yang statis, Allah yang Dinamis. kan digambarkan Allah itu roh, ya, Ya. Allah itu roh, dan roh itu dalam bahasa Ibrani ruah, Ya. angin, ya, bisa berarti angin atau nafas. Atau nafas ya. Angin itu sesuatu yang bergerak terus, udara yang bergerak kan. Betul. Jadi Allah sebagai roh berarti Allah itu Allah yang senantiasa berkarya. Ya. Betul, betul Pak. Nah, Allah berkarya. Nah, dari sinilah ya kemudian kita melihat tadi. Kalau Allah berkarya pasti Allah punya rencana dulu dong sebelumnya. Ya. Betul, betul Pak. Nah, jadi boleh ya kemudian saya menyimpulkan bahwa Allah Bapa itu Allah yang merencanakan, ya, merencanakan penciptaan, Allah yang merencanakan penyelamatan dan pembaharuan hidup manusia. Betul. Dan kemudian Allah, ya, di dalam Kristus melaksanakan rencananya tadi. Karena itu ya ketika Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, ya, saudara-saudara, di situ bukan Allah Bapa yang mati, ya, Ya, betul. tapi Yesus, ya. Ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan ketika katanya Yesus disalib Allah mati. Betul, betul. Itu tidak betul. Kalau Allah mati, bagaimana mungkin? Allah itu sumber hidup, ya. Tidak mungkin Allah mati. Betul, Ya. betul, betul Pak. Jadi kita bisa mengerti ketika Yesus disalib, ya. Nah, itu bukan Allah Bapa yang mati, Allah Anak, Yesus, ya. Karena apa? Dia melaksanakan rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan itu dia lakukan dengan melalui kematiannya di kayu salib, ya. Betul. Sehingga dengan pengertian seperti ini, ya, Allah Bapa sebagai Allah yang merencanakan, Allah Anak sebagai Allah yang melaksanakan rencana Allah Bapa tadi, Allah Roh Kudus yang mewujud nyatakannya, ya. Saya sendiri artinya dengan konsep pemahaman seperti itu melihat bahwa sebenarnya Alkitab, ya, sudah berbicara tentang ketritunggalan sebelum muncul istilah Tritunggal itu sendiri. Betul, sebenarnya. betul, Nah, betul. jadi ya ini hanya sedikit refleksi saja ya, saudara-saudara, karena Enak, Pak. tadi kita sedang berbicara tentang kitab Hosea, ya, Betul. tentang pentingnya pengenalan akan Allah. Ya. Jadi sekarang ini pun ya saya
percaya ya bahwa saudara mungkin juga tidak semuanya mungkin jelas ya tentang ketritunggalan. Ini rahasia yang sangat dalam ya, Betul, yang betul, tidak akan pernah kita selami sampai sedalam-dalamnya. Betul. Ya. Tapi kan doktrin tentang ketritunggalan ini menentukan jatuh bangunnya kekristenan Betul, sebenarnya. betul Pak. Ya. Jadi kita harus punya satu konsep yang benar dulu tentang Allah itu. Siapakah Allah itu sebenarnya? Betul. Oke, Allah orang Kristen beda dengan Allah di luar agama Kristen. Bedanya apa? Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Tapi bagaimana itu pengertian ketritunggalan itu sendiri? Betul. Ini ya satu proses pemahaman yang tidak akan pernah ada tuntas-tuntasnya ya. Betul, Nah, betul, karena itu ya saya mengerti kenapa Paulus sendiri sampai mengatakan yang kukehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi pengenalan akan Allah di dalam Kristus itu satu proses yang tidak akan pernah ada henti-hentinya ya, harus kita lakukan. Karena itu belajar teologi bukan hanya di STTBI. Selesai sampai S1 kita merasa bangga, merasa puas, kita sudah menjadi seorang teolog. Ya, belajar teologi itu seumur hidup. Betul, Pak. Ya. Kita terus menerus ya berusaha untuk mengenal Allah sebagaimana Allah yang sesungguhnya. Betul. Jadi apa yang kita pelajari dalam kita studi di S1 ini itu modal dasar. Betul, ya. betul. Baru modal dasar untuk kita kembangkan terus menerus ya, di sepanjang umur hidup kita. Jadi kita tidak akan pernah puas kalau nanti kita mendapat gelar sarjana teologi. Betul, ya. betul. Itu baru modal dasar ya. Betul, betul. Nah, saudara-saudara baiklah saya kira mungkin ya itu sedikit ya refleksi ya dari Ya, betul, Pak. kitab Hosea tadi tentang pentingnya pengenalan akan Allah. Nah baik saudara-saudara, saya kira barangkali untuk kitab berikutnya, kitab kitab Mika ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang saja. Baik, Tuhan memberkati saudara-saudara semua ya. sama-sama. Mari kita akan tutup dalam doa. Silakan barangkali Ruben saja yang tutup dalam doa ya. Silakan Ruben. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Bapak pada pagi hari ini kami boleh berkumpul semuanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang sudah menetapkan kami juga untuk boleh berada di kelas ini. Dan kami percaya Engkau yang sudah mengirimkan Bapak Ishak Rudi untuk mengajarkan kami atas 3 kitab yang sudah kami perbincangkan mulai dari kitab Amos sampai Hosea Bapak. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap pelajaran yang sudah kami terima, bahwa kami boleh terus bersyukur kepadamu dengan setiap kehidupan kami, dan kami boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagaimana Engkau menginginkannya. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak dosen kami, Bapak Ishak Rudi. Kami percaya Engkau yang akan memberkati dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap ajarannya Bapak, dalam setiap kelasnya yang ada. Engkau yang memberkati dalam satu kesehatannya, Engkau memberikan kesehatan yang lebih lagi untuk kami boleh, untuk Bapak Rudi boleh mengajar lebih lagi, dan Engkau juga bukakan setiap cakrawala pengetahuannya lewat setiap pewahyuan dari Roh Kudus Bapak, supaya Pak Ishak Rudi boleh terus mengajar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami selesaikan kelas kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Ini siapa yang berdoa ya? Ruben Pak. Oh, Ruben. Iya. Oh, Ruben. Oh, iya baik. Terima kasih ya Ruben ya. Karena nggak kelihatan kalau Ruben. Oh ya, baik. Iya. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara semua ya. Terima kasih buat doanya tadi Ruben. Sampai kita jumpa ya pada minggu yang akan datang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang saudara-saudara. Tuhan Pak. memberkati semuanya ya saudara-saudara. Siang Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat siang. Tuhan memberkati ya. Memberkati Pak. Semangat Pak.